Mari kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah sekali lagi kepada kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hadir di tengah kami akan melawat kami lagi, akan berbicara lagi kepada kami, akan mengajari kami, ya Tuhan, akan kebenaran. Mari Tuhan berkatilah semua kami yang ada di sini. Kami sudah siap untuk mendengar. Nah, kami juga berdoa untuk hamba-Mu supaya Engkau menolong dia untuk apa yang Engkau mau untuk disampaikan, supaya apa yang Tuhan mau itu boleh sampai pada hari ini. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya memilih Kejadian pasal 19 untuk nats yang kita renungkan hari ini di bawah tema apakah pengaruh hidupmu. Kejadian 19 ini agak panjang. Sebenarnya khotbah tak boleh panjang kali ayatnya ya, tapi ini karena cerita, sejarah, kisah. Ya, kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Cukup panjang. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, kedua malaikat itu tiba di Sodom dan pada waktu petang, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan silahkan singgah di rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini.
karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota, melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku. Jangan memelihara kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkan kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Ayat 22 sampai 29 kita bersama-sama. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ya, ini sebenarnya hari ini kita kayak case study tentang Lot, ya. Kapan pertama kali saudara ingat Lot disebutkan dalam Alkitab? Ada yang ingat? Kapan? Adanya orang di sini? Ya, yang tidak tidur harap menjawab. Ya, kapan pertama kali kita dengar nama Lot? Kejadian pasal 11. Ya, Lot itu siapa? Anak saudara laki-laki dari Abraham. Berarti dia apanya itu ya? Keponakannya. Mana sih keponakan, sama itu ya?
Iya, anak seninana. Iya. Terus kemudian pada pasal 12 dia ikut dibawa keluar dari Ur Kasdim. Iya, keluar dari tanah leluhur daripada Abraham namanya. Kemudian dia ikut dibawa. Iya. Dan ikut diberkati seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sam ya. Kecipratan berkat. Mengapa? Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati semua orang yang juga ya dibawanya, termasuk Lot. Karena berkat itulah maka harta Abraham juga ya bertambah banyak, sehingga tidak, artinya sudah sempit tempat di tanah Kanaan itu. Karena harta Lot juga bertambah banyak, kambing dombanya sama-sama tambah banyak. Iya, tapi tentu lebih banyak harta siapa? Harta Abraham ya. Dan sekarang tibalah saatnya. Apa yang terjadi? Ketika Abraham berkata, Lot, janganlah berantem ya. Pegawai-pegawaimu sama pegawai-pegawaiku. Iya, sekarang iya, baiklah engkau memilih. Apakah engkau akan pergi ke timur ataukah ke barat? Kalau engkau ke timur, aku di barat. Kan seperti itu ya. Lalu Lot, ya sebentar kita melihat Kejadian 12. Sebentar dasar pemilihan daripada Lot. Ada pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Pasal 12 Kejadian ayat yang ke-10. Kejadian 12. 12 apa 13? 13 ayat yang ke-10. Ya, 13 ayat 10. Ya, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Iya, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Terakhir ayat 14, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, ke utara, selatan. Satu lagi ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi apa tadi dasar pemilihan Lot? Dasar pemilihannya adalah apa yang dilihat oleh matanya. Lembah Yordan itu memang banyak airnya. Tentu rumputnya lebih hijau. Dan kalau dia peternak, ini akan sangat baik untuk ternak. Ya, domba-domba itu akan gemuk. Domba-domba itu bulunya akan tebal-tebal. Kalau dijual akan mahal. Dia akan mendapat keuntungan yang banyak. Iya. Tetapi tidak menjadi pertimbangannya. Apakah daerah tempatnya itu terlalu dekat dengan Sodom dan Gomora? Dia tidak juga memikirkan bahwa ya asal muasal dari imannya dari mana.
Iya, bahwa ada pengaruh Abraham dalam hidupnya, dalam imannya. Ada pengaruh Abraham terhadap dia, juga terhadap berkat yang dia terima. Jadi dalam membuat pilihan ini, hal ini diabaikan. Apakah tempat itu terlalu dekat dengan Sodom? Sodom itu jahat, evil, ya, betul-betul evil, betul-betul jahat gitu, weak. Ya, tapi itu tidak menjadi pertimbangan. Dan bagaimana nanti pengaruh imannya kalau dia tidak lagi dekat dengan Abraham? Itu juga tidak menjadi pertimbangannya. Apakah imannya penting atau tidak pentingnya? Kita tidak melihat ada kalimat yang mengatakan bahwa Lot itu imannya dianggapnya sangat penting gitu. Dan dia ingin seluruh keluarganya atau seluruh orang yang bersama-sama dengan dia akan mengalami iman seperti iman yang diperoleh oleh Abraham. Dan kiranya berkat juga yang diperoleh semua adalah berdasarkan berkat yang daripada Tuhan. Sebenarnya dari Abraham banyak hal yang bisa dipelajari oleh Lot. Bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup Abraham. Ya, kemanapun dia pergi, dia tidak pernah melupakan mezbah. Dia tetap beribadah kepada Allah, tetap ada penghormatan, rasa hormat kepada Tuhan, dan hidupnya juga ya melakukan apa yang Tuhan katakan. Bahkan kalau dari segi pampasan perang juga ya, kita bisa belajar tentang Abraham ketika dia pernah sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, kota-kota itu ya ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Abraham merebut kembali raja-raja Sodom dan rakyatnya, termasuk Lot yang pada waktu itu juga ada bersama mereka, ya, dijarah seperti itu, diangkut oleh mereka. Dan waktu itu Abraham tidak menerima sepeser pun dari jarahan itu, padahal itu adalah haknya. Karena dia pemimpin, dia yang membawa pasukan untuk menang. Seharusnya seluruh jarahan itu di bawah kuasanya. Bagaimana pengaturan jarahan itu? Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham, aku tidak mau orang akan mengatakan aku menjadi kaya, ya, oleh karena orang lain. Aku mau ketika aku menjadi kaya, orang akan melihat Tuhanlah yang memberkati aku. Kan jarang orang seperti ini. Ini kan rezeki ini kan, jarahan. Dia punya hak, tapi dia tidak mau menerima. Supaya jangan nanti orang-orang Sodom berkata, harta kami yang sama Abraham itu, makanya dia kaya. Tidak ada kemuliaan bagi nama Tuhan di situ. Dia tidak mau itu. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa aku tidak akan mengambil apapun dari jarahan ini. Tapi untuk orang-orang yang menolong dia dalam perang, ya, suku lain yang tinggal di dekat Kanaan itu, ada satu suku yang menolong dia. Ya, dia mengambil bagian untuk suku itu, memberikan sebagian dari jarahan itu kepada mereka. Dan selebihnya itu diserahkan kepada orang-orang Sodom dan Gomora itu. Luar biasa imannya. Ya, padahal itu adalah harta haknya karena dia menang perang. Pampasan perang adalah hak dari pemenang itu dari dahulu kala. Belajar dari Daud pun kita tahu kemudian bahwa Daud pampasan perang itu adalah haknya. Iya, dan biasanya Daud membagi-bagi itu semua kepada pasukan. Dan dia juga membagi-baginya kepada orang yang menjaga peralatan-peralatan yang dipakai, dan dia membagi rata terhadap semua orang. Ya, bukan oleh karena yang ini hanya jaga barang-barang, dia tidak dapat apa-apa, dia membaginya sama rata. Seperti itulah
yang dibuat oleh Daud. Tapi kita lihat Abraham tidak mengambil sama sekali untuk dirinya sendiri. Iya, supaya tidak ada nanti orang yang mengatakan, karena kami, maka Abraham menjadi kaya. Dia sangat menjaga rel itu ya, bahwa karena Tuhan, bukan karena orang. Karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Karena memang dari Tuhanlah kekayaan. Dan dari Tuhan juga orang tidak mendapat berkat. Saudara-saudara, Tuhan tahu kepada siapa harus diberi banyak. Kepada siapa harus diberi pas-pasan saja ya. Dan kepada siapa juga ya tidak mendapat. Dan inilah mungkin menjadi pergumulan dari banyak orang. Mengapa Allah tidak memberkati saja semua orang? Kalau Allah memberkati semua orang, tatanan ekonomi ini akan berubah. Semua manusia akan makmur. Iya, saudara-saudara, kemakmuran ada di Taman Eden. Dan kemakmuran ada di Taman Firdaus di surga. Suatu saat kelak. Tapi antara Eden dan Firdaus ada dunia. Dan di dunia ini selama keadilan Allah dinyatakan, maka tidak akan semua diberkati. Mengapa? Karena mereka tidak layak. Karena mereka bukan di Eden dan bukan di Firdaus. Mereka bukan bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya sudah cukup baik Tuhan memberi matahari kepada orang benar dan orang berdosa. Sebenarnya sudah cukup baik semua batang pisang yang ditanam, baik orang benar, baik orang berdosa, tambah tinggi dan berbuah. Sebenarnya kebaikan Tuhan sudah nyata ketika orang berdosa juga ikut menghirup udara yang Tuhan berikan di dunia ini. Iya, sebenarnya sudah cukup baik matahari diberikan kepada semua manusia. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita sebut dengan general blessing, berkat yang umum diberikan oleh Tuhan. Orang berdosa pun kalau rajin dia, ada juga rezekinya, ada juga dapat makan dia. Tapi kalau tidur saja kerjanya, malas dia, ya bagaimanalah dia jalan berkatnya itu dari mana? Ya, ingat. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa juga memisahkan manusia dari berkat Tuhan. Ya, karena bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tetapi dosamu itulah yang menjadi penghalang. Berkat itu tidak bisa turun-turun. Saudara-saudara, itulah sebabnya dosa adalah masalah serius. Itu bukan masalah yang sepele. Itu hal-hal yang sangat serius. Karena memisahkan kita dari Allah dan memisahkan kita dari segala yang baik. Mari kita kembali ke nats kita tadi supaya nanti kita tidak melebar. Ya, kita tadi sudah mendengar apa yang terjadi ya. Ya, ini mengulang kembali, review sedikit ke belakang. Allah sangat susah hatinya. Allah ingin memberitahukan kepada Abraham apa yang dia akan lakukan. Dia tidak mau menyembunyikan apa yang akan terjadi. Oleh karena Abraham adalah orang yang percaya. Akankah kusembunyikan ini dari Abraham? Iya, Allah tidak mau menyembunyikan apa yang akan terjadi kepada Abraham. Apa yang akan terjadi kepada kota-kota lembah, ya, Sungai Yordan, Sodom dan Gomora. Dan Allah memberitahu Abraham, aku akan memusnahkan kota itu. Erangan dari kota itu, kejahatan dari kota itu sudah terdengar olehku. Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang yang jahat? Tidak, aku tidak akan memusnahkan orang benar bersama orang jahat. Tuhan, kalau adalah di sana, di kota itu, di kedua kota itu, orang benar 50 saja. Dari antara begitu banyak penduduk kota itu, akankah kau memusnahkan?
Tuhan bilang, oleh karena yang 50 itu, aku tidak akan memusnahkan. Tuhan, bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Tuhan bilang, enggak akan kumusnahkan. Bagaimana kalau hanya 20 Tuhan? 20 di 2 kota. Tuhan bilang, aku tak akan musnahkan. Bagaimana Tuhan kalau 10? Tuhan bilang, kalau 10, karena yang 10 itu, aku tidak akan memusnahkannya. Malaikat Tuhan pergi ke kota Sodom, mencari 10 orang. Mereka datang dalam tubuh manusia. Jadi ketika mereka masuk kota itu, mereka tentu bukan melihat malaikat, tapi melihat manusia. Iya, dalam tubuh manusia mereka datang, lalu kemudian mencari. Di sana menyembah berhala, lihat lagi di sana berkelahi, lihat di sana menipu, lihat di sana membunuh, lihat di sana berselingkuh, lihat di sana, ya segala kejahatan, you name it. Sebutkan saja kejahatan apapun ada di kota Sodom dan Gomora. Kota itu betul-betul rusak. Bukan di abad ke-21, ya. Dahulu, lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Sodom sudah seperti itu. Bayangkan ngerinya, bayangkan bejatnya. Ya, kemungkinan besar ya AIDS sudah ada pada masa itu karena mereka melakukan seks bebas. Mereka juga melakukan sodomi, mereka juga melakukan pedofilia. Pokoknya segala kejahatan mereka lakukan. Jadi kalau tidak dimusnahkan, ya pastikan orang kota Sodom pergi juga ke kota yang lain, pergi ke kota yang lain. Maka dosa ini akan menjalar sehingga umat manusia tidak bisa lagi hidup. Mengapa? Ya, karena penyakit-penyakit ini kan menghilangkan imun manusia. Jadi kalau seperti itu bagaimana umat manusia nanti bisa hidup? Ada alasan mengapa Allah harus menyingkirkan suatu kota. Ada alasan mengapa Allah tidak mengasihaninya lagi. Ketika kejahatan sudah matang, ya, sudah matang, sudah mencapai titik kulminasinya. Dan orang-orang semakin keras, semakin melawan, semakin tak bermoral. Tidak mungkin Allah yang suci, yang memandang itu, yang menciptakan dunia akan berdiam diri saja. Dia masih memperhatikan peradaban yang akan datang, orang-orang yang masih akan datang, orang-orang yang masih akan hidup, sehingga ini harus dimusnahkan. Apakah Allah kejam? Saudara-saudara, Allah tidak kejam, Allah adil. Ya, walaupun menurut orang yang tidak percaya dia kejam. Karena menurut mereka, kalaupun berdosa maunya baik-baik saja. Berkat semua diberikan. Ya, mereka bisa hidup dalam kemakmuran dalam segala hal. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Awalnya memang penuh dengan secure, ya, keamanan dan kemakmuran di Taman Eden. Tapi dosa membuat tidak mungkin lagi aman, tidak mungkin lagi makmur. Apalagi kalau orang terus berdosa. Diperingatkan pun orang tidak berubah-berubah. Iya, apa yang terjadi? Tidak ditemukan 10 orang benar di 2 kota di lembah Jordan. Dicari, ya enggak ada 10. Jadi harus dimusnahkan. Sebenarnya semua harus dimusnahkan. Tapi disitulah kita lihat Allah masih tetap membuat perbedaan terhadap orang. Terutama orang yang punya iman kepada Dia. Tadi kita mendengar Allah mengingat Abraham. Karena itu Allah mengingat Lot. Yang dipikirkan Allah siapa? Abraham. Sedih nanti Abraham itu kalau saudaranya itu dimusnahkan. Hebat kali Tuhan ini, ya kan?
Sedih nanti Abraham itu kalau saudaranya ikut dimusnahkan. Iya, kita melihat tadi malaikat itu bersedia tinggal malam itu di tempat Lot. Dan dia bilang, adakah kaummu di sini? Silahkan bilang sama mereka semua supaya bisa keluar dari Sodom. Karena tidak ada yang benar di sini, ini harus benar-benar dimusnahkan. Iya. Tidak ada kaumnya di sana, yang ada hanya istrinya. Yang ada siapa? Anaknya 2, perempuan. Terus yang ada bakal menantunya, bakal besan, ya kan? Iya, dia memberitahu kepada bakal menantunya. Iya, ini akan dimusnahkan. Siap-siap ya, keluar kita dari kota Sodom. Apa kata bakal menantunya? Ya, ketawa-ketawa dia. Ugakin calon mamah katanya. Mana itu gitu ya, diolok-oloknya. Masa pula Sodom akan dimusnahkan. Dan lihatlah tadi kejahatan laki-laki di kota itu. Ngetuk-ngetuk pintu. Suruhlah orang yang nginap di tempatmu itu untuk keluar. Iya, saya rasa Lot enggak benar juga. Dalam hal apa? Iya, jangan kalian ganggu tamuku ini. Anakku perempuan ada 2 masih perawanku kasih. Gimana bapak-bapak gini? Kayak manalah anak perempuannya itu mendengar bapaknya ngomong kayak gitu coba. Jadi saya rasa itu bukan sikap yang benar. Dan malaikat itu juga tidak setuju. Tuhan juga tidak setuju. Makanya ketika Lot masih di luar, Lot ditarik keluar, masuk ke dalam. Dan kita melihat malaikat itu membutakan mata semua orang yang di depan pintu itu. Buta, jadi gak tahu lagi lah mana pintu. Ya kan, gak bisa lagi. Dan pada waktu itulah, ini hebat loh, karena dikatakan Tuhan menarik tangan. Itu kan berarti mereka kayak mana? Bukan mari berlari keluar gitu ya, enggak ya. Ya ini kayak mana? Ditarik tangannya. Malaikat itu menarik tangan menarik tangan istri Lot, menarik tangan kedua anak Lot. Ya, ditarik. Ya, sehingga mereka ya entah apapun di hatinya, pokoknya udah ditarik ya keluarlah. Dibawalah keluar kota itu dan malaikat berpesan, never turn back. Jangan pernah menoleh ke belakang. Kalau sudah keluar, lanjut. Kalau kamu menoleh ke belakang, mati. Ya, tetapi apa yang terjadi? Istri Lot mati. Apa yang sebabnya dia menoleh ke belakang ya? Apakah dia memikirkan apa anakku 2 ikut atau enggak ya? Apa itu di otaknya? Atau yang dipikirkannya? Banyak bajuku cantik di lemari. Di mana simpan pada zaman dulu ya? Mungkin nggak ada lemari ya. Ada bokor-bokor antikku ya, yang menjadi perhiasan di rumah. Hatinya di mana? Kepada miliknya. Sayang rasanya. Andiko gitu ya kan. Sayang, mengapa? Iya dulu hidup di tenda, berkat membawa beli rumah di kota Sodom, iya kan? Dulu di tenda-tendanya, ini pindah, bukan saja tadi sudah dekat, ini semakin dekat, bukan semakin dekat, tinggal bersama. Mereka akhirnya hidup di rumah batu. Berarti berkatnya kayak mana? Melimpah. Wah, tambah berkat perlu ya. Tapi bagaimana kalau jadinya seperti siapa? Seperti Lot? Seperti Lot, kayak mana? Senang ya kalau diberkati ya. Berapa banyak kamu mau? Kalau dikasih kira-kira kamu nanti akan bagaimana? Akan makinkah memiliki warna yang jelas atau akan
menjadi sama dengan penduduk Sodom dan Gomora. Istri Lot gak sanggup, dia gak menoleh, gak sanggup. Kuat kali lah daya tariknya yang itu ya, yang ditinggalkan itu. Kuat kali. Iya, kuat kali. Sampai dia dengar gak perintah itu? Dengar. Kuat kali tarikannya ya. Sehingga akhirnya gimana? Menolehlah dia, dan pada waktu itu juga dia berubah jadi tiang garam, mati. Yang saya renungkan adalah, kok bisa jadi gini? Apa yang dikejar didapat, tapi apa yang dikasihi binasa. Manakah bagi Lot lebih berharga ya? Anaknya, istrinya, ataukah semua yang dia kejar, keuntungan, kekayaan? Emang salah Bu cari kekayaan? Ya tidak. Tapi kekayaan tidak pernah menjadi harta tertinggi dalam hidup orang percaya. Tidak pernah harta menjadi berhala, menjadi lebih penting daripada Tuhan. Enggak pernah. Tapi kita melihat realitas ini. Saya sedih kalau saya bandingkan Nuh ya. 100 tahun membangun bahtera. Ya. Pengaruh ketetapan hatinya bergaul dengan Allah itu ada. Ya. Lot enggak ada pengaruh imannya yang dalam tanda kutip ada imannya karena sudah percaya ketika bersama Abraham. Bahkan dicatat dalam Alkitab dia menderita bersama orang-orang di Sodom melihat kebejatan mereka. Tapi kalau dia menderita mengapa dia tetap di situ? Itu yang saya pikirkan. Kalau menjadi lebih baik bagi imannya, bagi iman keluarganya, jika dia bukan di Sodom, bukankah bisa dicari tempat yang lain? Bukankah kota-kota di bumi pada waktu itu, bukan saja Sodom dan Gomora, sudah begitu banyak kota yang ada. Iya, jadi kita melihat di sini hal yang sesura-sura, senanggel. Ya, sampai apa yang dimimpikan. Betul lah, ya kan? Domba-domba itu gendut. Betul lah, harga wol mahal, kena pula harganya. Sampai rumah batu pun bisa dibeli. Sampai artinya, ya saya yakin perabotannya di dalam agak beda juga ini ya. Dari ketika rumah masih di tenda. Iya, sangat sedih. Dan sangat menyedihkan karena dua-duanya menjadi kehilangan. Dia kehilangan orang, istri. Dia kehilangan juga hartanya. Ketika api turun dari langit, hartanya ikut terbakar apa tidak ya? Jadi apa gunanya usahanya puluhan tahun itu? Apa gunanya apa yang dia kerjakan kalau akhirnya istrinya lenyap dan juga harta yang diperolehnya dengan bersusah payah, tahun-tahun pergumulannya untuk menjadi kaya, menjadi orang yang ya dihormati oleh orang, mumpuni ya, menjadi orang yang diperhitungkan. Karena tadi kita lihat Lot ada di pintu gerbang. Apa artinya Lot di pintu gerbang? Berarti dia ikut menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Berarti dia menjadi bagian dari Sodom itu, orang yang dihargai, orang terpandang di sana. Kalau ada apa-apa orang bertanya kepada dia. Sampailah apa yang dia mau. Iya, tapi pengaruh secara rohani sangat menyedihkan. Tidak ada pengaruh imannya terhadap istrinya. Mungkin istrinya pun mungkin ya terlalu sibuk, suaminya tidak pernah bersama-sama dengan dia.
tidak pernah ngajak berdoa, tidak pernah merenungkan bersama istriku. Inilah yang Tuhan katakan, mari kita berdua, kita dengan anak-anak kita. Bahkan anak-anaknya juga tidak ada pengaruh iman yang jelas. Maka ketika mereka tidak menetap di Zoar, karena di Zoar pun Lot takut tinggal di situ. Jadi dia tinggal di gua. Seorang laki-laki hidup di gua dengan 2 anak gadis. Kita semua boleh membaca apa yang terjadi kemudian. Mereka merasa tidak ada harapan untuk kawin lagi. Tidak ada harapan untuk menikah. Karena calon tunangannya gak ikut berlari bersama dengan mereka. Jadi dibuatnya lah bapaknya menjadi mabuk. Ya, dan kedua anak ini melakukan incest. Ketika mabuk, Lot tidak tahu apa yang terjadi. Dan lahirlah Bani Ammon dan orang Moab, keturunan daripada Lot dari anaknya sendiri. Incest sangat dilarang oleh firman Tuhan. Bahkan di Israel orang yang bersama-sama dengan keluarganya harus dilempari dengan batu hingga mati. Gak ada sisa orang percaya dari keturunan Lot ini. Tidak ada satupun. Tidak ada, bahkan generasi yang kemudian pun tidak. Baru setelah berapa ratus tahun yang saya tahu orang Moab yang percaya itu hanyalah Rut. Rut itu orang Moab. Tapi berapa ratus tahun kemudian dia mendengar firman Tuhan dari Naomi dan dari suaminya satu-satunya. Tapi tidak ditolak juga kalau ada orang Moab ini, walaupun dari keturunan incest, walaupun dari keturunan orang yang gak beres. Ketika Rut percaya, Tuhan menerima dan menyambut dia. Maka sesuai dengan tema ini, mari kita pikirkan apa sih pengaruh hidup kita. Karena semua kita berpengaruh. Ya, orang yang berjabatan berpengaruh di kantor. Ya, kalau yang gak berjabatan pun ada pengaruhnya, tetap ada. Entah itu lingkungan kecil, itu lingkungan besar. Paling tidak ya orang punya pengaruh ya terhadap keluarganya. Lalu bagaimana? Akankah kita bekerja keras untuk sesuatu yang kita tinggalkan dan mengabaikan orang-orang yang diberikan Tuhan di jalan hidup kita? Ini kan orang diberikan Tuhan ini, ada istri, ada anak-anak. Ya, oleh karena mengejar apa yang ada di dalam hati. Ya, saya sedih melihat Lot ini, sekalipun dia diselamatkan, dia hanya selamat seperti keluar dari dalam api. Dan hanya dia juga, istrinya tidak, anaknya juga tidak. Iya, apakah kita akan menemukan dia di sorga ya? Saudara-saudara, saya melihat di dalam pahlawan iman, dalam Ibrani 11 tidak ada nama Lot. Walaupun di kitab Petrus dikatakan dia adalah orang percaya. Mungkin saja dia memang diselamatkan karena imannya kepada Allah Abraham. Tetapi yang jelas tidak ada selama hidupnya dampak iman itu terhadap siapapun. Tidak terhadap keluarganya, apalagi terhadap orang lain. Berbeda dengan Nuh yang bergaul erat dengan Allah. Pengaruh daripada imannya, setidaknya ya istri, anak, menantunya tidak binasa. Tetapi istri, anak, dan menantunya diselamatkan. Inilah perlu kita gumulkan. Apa sih yang kita kejar? Salahkah mencari uang? Tentu tidak.
Iya, salahkah kerja? Ya memang harus kerja. Kalau enggak kerja dari mana? Ya istri dan anak-anak akan makan. Dari mana berkat? Ya memang harus kerja. Tapi the priority, ini enggak bisa hilang. Apa yang priority utama? Yaitu persekutuan dengan Allah. Allah harus nomor satu. Kalau hal-hal lain membuat rusak hubungan dengan Allah, kurangi. Kalau hal-hal lain bahkan membuat tidak bisa ada teladan, tidak ada waktu, tidak ada kesaksian, tidak bisa berdoa, tidak bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Cut. Iya, Yesus sudah meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan kita. Lalu apakah kita merasa kita tidak perlu ada perjuangan? Sedangkan untuk masuk surga saja, congkellah matamu. Ya, lebih baik engkau masuk surga dengan mata satu daripada engkau akan masuk neraka. Lebih baik engkau masuk surga dengan tangan terpotong sebelah daripada masuk neraka dengan tangan utuh. Jadi memang benar Allah berkorban untuk kita. Tapi bisakah kita beroleh keselamatan tanpa mau melepaskan apapun? Bisakah kita diselamatkan dengan tidak mau lepas dari dosa? Aku cinta dosa. Aku favoritku memang melakukan ini gitu ya. Apa kita bisa masuk? Apa akan diterima? Tidakkah nanti Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Karena jahat itu mendekati Allah tetapi tetap hidup di dalam dosa. Jahat. Tidak bisa orang masuk ke surga tanpa dia juga punya hati untuk diampuni, punya hati untuk dibersihkan, punya hati untuk sungguh-sungguh juga melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Saudara-saudara, memang keselamatan oleh anugerah kematian Yesus semata-mata. Tapi untuk menerima dia, kita tidak bisa terus membawa jimat kita, tidak bisa terus dengan kebencian kita tidak bisa terus dengan kepahitan kita tidak bisa terus dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Gak bisa. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa? Ya. Tapi bisakah dosa diampuni kalau saudara tidak mau? Bisakah dosa diampuni kalau Roh Kudus meyakinkan? Roh Kudus meyakinkan. Tetapi saudara terus berkata, aku mau dapat keselamatan tapi aku tidak mau lepas dari dosa. Enggak mungkin. Tak mungkin. Ya, maka adalah benar ketika kita dibelas kasihani, tak diberi keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku siap. Aku mau diampuni. Aku mau dilepaskan dari semua yang mengikat hidupku. Lepaskan aku gak sanggup melepaskan sendiri. Lepaskan aku. Mengapa Abraham tidak diberkati di Ur-Kasdim saja? Kan bisa Tuhan buat dia tetap di situ saja diberkati. Tapi kalau dia di Ur-Kasdim, dia akan melekat kepada yang lama. Penyembahan berhala orang tuanya. Gaya hidup yang lama. Menjual patung-patung kecil, ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Dia harus keluar dari sana. Tuhan mau kita juga keluar dari Ur-Kasdim kita masing-masing. Tadi di training itu ada tentang trauma. Mungkin kita pernah dilecehkan waktu kecil, entah itu oleh tetangga, oleh saudara.
Ya, kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Tidak tahu luka seperti apa. Karena banyak di antara kita bukan anak yang diinginkan di tengah keluarga. Kita anak accident, kecelakaan. Karena sudah berhubungan badan lahir kita. Kita bukan anak yang didoakan sebelum ada. Bukan. Tetapi saudara-saudara, berbagai latar belakang kita masing-masing. Ya, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Sebenarnya apakah Tuhan menginginkan Sodom dan Gomora binasa? Tentu tidak. Tapi karena tidak ada lagi jalan lain, kekerasan hati, matangnya segala jenis dosa, dosa-dosa yang tak terpikirkan pada zaman itu pun, yang hari ini terjadi lagi. Karena hari ini ada lesbian, ada homoseks, ada bermacam-macam penyimpangan, ada oral seks, ada bermacam-macam yang terjadi di zaman kita ini juga. Ya, jadi kalau hari ini belum ada hukuman lagi, ini menunggu apa? Menunggu matangnya lagi dosa. Karena kalau sudah matang di seluruh dunia, ya, dan Injil Kerajaan Allah sudah sampai ke segala bangsa, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Dari satu sisi kita bersyukur dia belum datang. Masih ada kesempatan bagi kita yang belum bertobat untuk bertobat. Masih ada kesempatan bagi kita untuk datang mengakui kebencian, mengakui kemarahan, mengakui trauma yang kita alami, perlakuan orang yang tidak adil. Masih ada waktu untuk menyelesaikan dosa penyembahan berhala. Masih ada waktu untuk menyelesaikan dosa-dosa moral lain dalam hidup kita. Iya. Janganlah sempat ada di antara kita yang telah menjadi percaya seperti Lot, lebih mengejar apa yang akan hilang dan mengabaikan apa yang sebenarnya sangat penting untuk diselamatkan. Saudara-saudara, mari kita bergaul dekat dengan Allah, entah laki-laki, entah perempuan. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan itu akan ada bimbingan, ada ajaran, ada latihan daripada Tuhan. Sehingga hidup keluarga kita tidak peris seperti istri Lot. Dan tidak juga seperti anak-anak Lot. Tapi bisa menjadi seperti istri Nuh. Dan bisa menjadi seperti anak menantu Nuh, yang hidup percaya kepada apa yang mertua, kepada apa yang bapaknya katakan, apa yang Nuh katakan. Iya, waktu ini singkat. Ya, hendaklah kita memiliki dampak yang kekal terhadap orang yang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sangat jelasnya Engkau memberikan isi hati-Mu kepada Abraham yang dekat dengan Engkau. Tidak ada yang tidak Tuhan beritahu. Tidak ada yang Tuhan sembunyikan. Dan sungguh luar biasa. Kasih-Mu kepada Abraham membuat Engkau memperhatikan orang seperti Lot ini. Dan karena kasih-Mu itu ya Tuhan, maka Lot ini sungguh akhirnya dibedakan. Diberikan kepada dia jalan untuk keluar dari Sodom itu. Diberi kepada dia supaya dia tidak dimusnahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur adanya bedanya. Di dunia ini pun antara orang yang
percaya kepadamu dengan orang yang tidak percaya kepadamu. Mungkin kami tidak melihatnya seketika, tapi pada waktunya Engkau akan membuat perbedaan itu di bumi ini, apalagi di kekekalan. Sangat jelas sekali ada bedanya. Tuhan, kiranya peringatan firman-Mu ini juga serius bagi kami, bahwa Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena dosa itu telah menjadi matang, karena tidak ada lagi hati yang lembut. Yang ada adalah hati yang keras yang tidak dapat lagi berubah karena sudah terus hidup di dalam keadaan itu. Kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang seperti Sodom ini yang terus keras dan akhirnya harus dibinasakan. Kiranya ada anugerah Tuhan melembutkan hati kami, sehingga ketika kami sadar, ketika kami mengerti firman, ketika kami melihat uluran kasih Yesus, kami bisa datang ke dalam pertobatan. Berkatilah Tuhan tiap-tiap orang di sini oleh Roh-Mu yang kudus yang bekerja, sehingga mereka tidak terus senang di dalam dosa itu. Goncangkanlah hidup mereka supaya mereka tidak binasa di dalam dosa itu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya, supaya kami melihat prioritas hidup kami. Apakah kami terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar kami, manusia, lebih penting daripada segala kekayaan dunia, daripada segala kehormatan dan kuasa yang bisa dicapai ketika diupayakan? Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mengerti prioritas utama. Sekalipun kami perlu ya Tuhan untuk bekerja, kami perlu rezeki, kami perlu banyak hal dalam hidup ini. Tapi biarlah kami memiliki iman di dalam Engkau. Tuhan, kami pasti akan mendapatkan apa yang kami perlu untuk hidup di dunia ini, untuk hidup saleh, untuk hidup yang benar, baik bagi kami, baik bagi anak-anak titipan Tuhan dalam keluarga-keluarga kami. Karena kami bukan pemilik anak itu, Tuhan pemiliknya. Jikalau Tuhan tidak mengirim roh, mereka tidak ada. Tapi karena Tuhan mengirim roh, maka mereka ada. Maka kami tahu mereka adalah ciptaan Tuhan, adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tahu untuk memberi berkat kepada orang tua, untuk anak titipan ini, selama mereka masih di bawah perwalian atau otoritas kami, yaitu di masa mereka masih muda, di masa mereka belum menjadi dewasa. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang suci akan bekerja, supaya kami tetap mempertahankan yang utama ini, hubungan dengan Tuhan di atas segala-galanya, dan mengimani bahwa Engkau bukan Allah yang mengampuni dosa dan memberikan surga saja. Engkau juga Allah pemelihara, Allah yang mencukupkan. Kiranya Engkaulah Allah yang menolong kami, supaya kami juga diberi hikmat memanage hidup yang Tuhan berikan ini. Supaya kami memperhatikan orang-orang yang diberikan di jalan hidup kami, supaya tidak menjadi binasa, bahkan tidak hancur-hancuran secara moral. Ya Tuhan, kiranya kasih yang daripada-Mu memenuhi kasih hati kami dengan kasih, supaya kami melihat berharganya manusia, berharganya pasangan kami lebih dari harta. Supaya bukan untuk harta ini kami menangis, untuk pasangan itu kami tidak menangis. Untuk harta itu kami menangis, tapi kami tidak menangisi jiwa anak-anak kami. Mari Tuhan, biarlah kalau kami bergumul
bukan untuk hal lahiriah ini yang terutama, tetapi terhadap hal yang rohaniah ini. Dan tetap percaya, ketika di Eden Engkau memberikan segala yang perlu. Ketika Kristus menebus kami Tuhan, kalau kami hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan memberi cara mencukupkan hidup kami. Dan kami percaya orang-orang yang Tuhan titipkan ini pun akan diberkati oleh Tuhan untuk kecukupan hidup mereka, untuk hidup mereka di dalam studi mereka, dalam semua yang dibutuhkan oleh mereka. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya pulang pun nanti dari sini kami memikirkan, kami mau hidup seperti apa, pengaruh apa yang kami mau berikan dalam hidup ini, apa yang mau kami tinggalkan. Apakah warisan kami yang paling berharga? Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Dan kami mengingat kalau hari ini saudara kami Pak Sinuraya itu akan pergi ke Malang untuk merawat anaknya yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhanlah memberikan dia kekuatan. Biarlah imannya makin diteguhkan dan makin diperjelas. Dan kami berdoa supaya dia memiliki iman bahwa anaknya itu juga akan ditolong oleh Tuhan. Biarlah kesembuhan dari Tuhan atas anak kami Thalia ini, baik kesembuhan rohani Tuhan, biarlah kasih-Mu dia rasakan, supaya dia bisa lepas dari kegelapan, dia lepas dari segala trauma, dari segala luka yang ada padanya, dan kiranya kesembuhan fisik juga Tuhan karuniakan. Dan kami juga berdoa untuk anak kami, ya Tuhan, yang sedang ada sakit di panti rehabilitasi. Kami berdoa kiranya kemurahan Tuhan atas keluarga ini, supaya keluarga Bapak Desa ini semua semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kiranya kemurahan Tuhan turun atas mereka, supaya hati mereka boleh menjadi bersih dan doa dijawab, dan anak ini bisa sembuh kembali. Anak ini bisa lepas dari segala hal yang menguasai dia. Tuhan, berilah kemurahan kepada keluarga ini, kelepasan, pertolongan. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, kami berharap kepadamu Tuhan, supaya anak kami ini bisa sadar dan melihat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, dan mengalami kesembuhan yang daripadamu. Dan juga kami mengingat saudara kami Rima, yang hari Kamis ini akan diantar ke tebing untuk akan menguji panggilannya di sana, supaya semakin jelas hari-harinya untuk hidup ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkaulah Allah yang akan memberkati selama nanti dia di sana. Kami menyerahkan semua ini, biarlah semakin jelas Engkau berbicara, semakin jelas Engkau menolong, semakin jelas bagaimana Tuhan akan memelihara, dan semakin jelas bahwa ada orang-orang yang akan mencari wajah-Mu. Sehingga tebing ini akan bertumbuh. Sehingga tebing ini semakin banyak orang yang akan datang kepada Tuhan lewat tempat yang sudah disewa pada bulan Mei ini nanti. Kami berdoa Tuhan supaya rencana-Mu yang agung itu akan sampai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah,
keselamatan di dalam Yesus Kristus yang pasti ada bagi orang percaya. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan seterusnya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ya, Tuhan memberkati.